Oke, mari kita sama-sama luar biasa. Gubernur Indonesia, Bapak Teddy Setiawan. Oke, baik. Halo, selamat malam semuanya. Oke, masih dalam kondisi sehat walafiat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat juga dengan ujiannya dan mudah-mudahan besok semua dipastikan lulus. Ya, dan itu semua berkat usaha tim player nanti ya. Ya, saling mendukung lah nanti ujiannya. Ya, baik. Nah, karena udah diduplikasi begitu soalnya, Pak. Ya kan? Baik, Bapak Ibu, hari ini saya senang sekali ya bisa berdiri di hadapan para trainer-trainer yang nantinya insya Allah mudah-mudahan melalui pertemuan yang hari ini diadakan oleh TNC yang bertemakan TNC Level, dan mudah-mudahan Anda semua yang nanti kelak akan menjadi orang-orang yang akan lebih membuat TNC di Indonesia akan jauh lebih besar dan jauh lebih luar biasa ya. Nah, di materi hari ini Bapak Ibu sekalian, jujur ini adalah materi yang menurut saya materi yang Anda adalah sudah juga merupakan bagian orang yang mengerti jagonya, memahami tentang materi ini, yang saya berpikir untuk saya menyampaikan kepada Anda hari ini sifatnya hanya review. Ya, jadi hanya mengingatkan mungkin selama ini kita sudah level juga tinggi ya, sudah sampai di level 8, terkadang kita kurang bisa mengerti apa yang harus kita mulai bangun lagi di lapisan paling bawah. Betul nggak? Ya, jadi kita lebih gampang istilahnya mendelegasikan. Oh ya sudah gampang, saya bintang 8, bintang 7 saya beres semua. Bintang 7 pun begitu. Gampang, bintang 6 beres semua. Jadi beres-beres sampai ke bawah beres semua, Pak. Jadi akhirnya bisnis pun beres. Ya, omsetnya kadang ya gimana? Beres sampai bawah beres. Bersih, nggak ada omset sama sekali. Nah, kan ini yang kita khawatirkan. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Ya. Anda sudah belajar di sesi pertama ya, waktu bicara materi yang luar biasa juga Pak Johan membahas juga merupakan bagian dari materi yang akan saya sampaikan itu mengenai sikap. Ya, itu dibahas luar biasa bagaimana Anda bisa menemukan downline-downline yang tepat yang memiliki sikap positif yang jauh lebih besar daripada negatifnya. Nah, ini penting juga. Kenapa? Karena bisnis kita Bapak Ibu bukan hanya memikirkan orang yang hari ini nggak tepat menurut kita, tapi hari ini Anda tetap mau memperjuangkan gitu. Sudah tahu ini orang nggak tepat, tetap kita mau memperjuangkan. Nah, kalau urusan begitu mending ibu saya yang saya jadi bintang 8 kan, abang saya yang jadi bintang 8, daripada saya mikirkan hari ini orang yang menurut saya buang-buang waktu dan buang-buang energi, kalaupun saya bisa membantu orang jadi bintang 8. Nah, Pak Johan sudah membahas, cek satu persatu grup Anda mana orang-orang yang punya energi positifnya lebih besar. Tuntunlah mereka, rangkullah mereka, bentuk mereka untuk bisa jadi sukses luar biasa. Nah, maunya kita 20 grup kita, 20-20-nya aktif semua jadi bintang 8. Maunya kita. Tapi pada kenyataan dari 20 mungkin yang memberikan sinyal bagus itu cuma 2 atau 4 orang. Betul nggak, Pak? Nah, mending Anda habiskan energi di sana, satu frekuensi, satu semangat yang sama, Anda tinggal bilang A dia ke A. Anda bilang B dia ke B. Jadi Anda nggak buang waktu. Nah, daripada Anda mikirkan 20 orang yang tadi yang mungkin ada sekitar berapa belas orang itu nggak tepat semua, Anda tetap pikirkan. Nah, jujur, saya pernah mengalami kondisi bisnis seperti itu. Ya, di tahun 2012 saya mengalami guncangan bisnis yang luar biasa, yang menurut saya itu adalah pendewasaan saya di bisnis ini, dan saya mendengarkan satu kaset yang luar biasa menurut saya sampai detik ini pun itu selalu saya ceritakan kemanapun. Saya hari ini bangkit bukan karena hari ini saya mengeluarkan tenaga saya luar biasa, mungkin enggak. Tapi di kaset Anda mungkin pernah dengar if MLM is so great ya. Why am depressed? Wah, itu tahu kan pembicaranya siapa? Coba Anda berulang kali dengar tuh kaset, Pak. Anda akan ngerti, Pak. Biang kerok di bisnis kita itu bagaimana? Apa yang terjadi di bisnis kita? Kok kenapa momentum saya lambat? Kok kenapa peringkat saya upgrade-nya juga maksudnya tidak seperti yang diharapkan. Karena apa? Mengerjakan hal yang sama ingin mendapatkan hasil yang berbeda. Udah tahu hari ini Anda nggak punya komposisi bisnis yang tepat, Anda hari ini ngotot tetap untuk bagaimana memperjuangkan komposisi yang ada untuk bisa merubah semua yang nggak bisa, Pak.
Kalau Anda hari ini kekurangan mungkin orang aktif, tambah orang aktifnya. Anda hari ini kekurangan mungkin orang-orang yang mungkin tidak bisa, menurut Anda kayaknya nih orang daripada saya ngajak untuk berubah, saya ngajak untuk bisnisnya lebih bagus, kayaknya dia lebih melihat kondisi dan mengeluhnya lebih banyak. Di kaset itu saya disadarkan. Dan Pak Abdi cuma ngomong waktu itu, saya konsultasi lagi dengan Pak Abdi. Pak Abdi, ini saya cuma sisa 18 orang. Bintang 8, Pak. Apa yang saya harus lakukan? Pak Abdi cuma bilang begini, lu kan punya impian. Kamu kan hari ini berangkat di bisnis dari nol, tidak mengerti, tidak memiliki apapun, sampai sekarang kamu di bintang 8, sudah mulai memiliki income, kamu sudah bisa membeli sesuatu, dan hari ini kamu hanya dites lagi untuk kembali ke dasar. Back to basic. Itu, jadi saya bilang, oh benar juga ya. Ingat saya Pak, waktu itu saya cuma sisa 2 kaki, kemudian saya cuma sisa 18 orang. Dengan hanya modal back to basic, dan bekerjalah dengan orang-orang yang jauh lebih tepat, dan kalau nggak ada orangnya, cari secepatnya, kemudian bangunlah momentum. Nah, di situ saya balik Pak. 2012 bulan 2, saya mulai bangun momentum saya, dan 2012 bulan 8 apa bulan 9, saya mulai kualifikasi mobil niaga. Jadi bisa bayangkan ya, bintang 8 ngejar Royal setengah mati Pak. Coba kalau Anda di posisi 2012, saya waktu itu melihat Pak Johan Wijaya. Lebih dulu saya lahir di Tiansi dan kemudian Pak Johan terima luxury car. Saya jangankan kandidat Pak, kecium aja aroma terima mobil enggak Pak. 2012 saya mulai membangun lagi untuk ngejar Royal Pak. Itu rasanya udah keren banget kalau bisa. Nah, kualifikasi terima mobil niaga, dan waktu itu saya masuklah Crown Life pertama. Saya ingat waktu itu di Puncak, di Bogor. Udah keren tuh perjuangan saya Pak. Crown sendiri Pak. Di situ saya mulai melihat, oh kayaknya bisnis saya mulai bertumbuh. Oke, Pak Johan sudah terima waktu itu 2013, dia diumumkan waktu itu terima luxury car 2013. Saya bilang, oh tenang, saya akan segera menyusul. 2014, Pak Anggi ya waktu itu terima Pak ya. Pak Anggi 2014 kan? Pak Anggi, Pak Andika, Adnan bersaudara. Pak, itu Pak, saya ngelihat mereka, apalagi salah dan dosa saya. Saya waktu itu berpikir Pak, waduh apa, ini udah semua tenaga nih Pak, back to basic sudah, terima mobil niaga sudah, rezeki luxury car-nya yang belum. Nah, Pak Abdi cuma bilang begini, bro, kerjakan aja apa yang menjadi kebutuhan kamu. Jangan kamu lihat kiri kanan. Karena pelari yang akan bisa sampai garis finish, dia itu nggak pernah lihat kiri kanan, yang dia lihat itu garis finishnya. Jadi kamu kerjakan itu, udah ngapain? Kalau orang hari ini mau Majesty, mau dia udah sampai ke Pluto, mau dia sampai ke Jupiter, lu nggak usah pikirin. Kenapa? Lu hari ini bermimpi lebih, tapi lu nggak punya komposisi yang kuat. Buat apa? Mending lu sekarang mundur 1 langkah, maju 1000 langkah. Pernah lihat kan majalah pertama waktu TNS Vision pertama? Bronze Lion Teddy Setiawan, judulnya apa? Mundur 1 langkah, maju 1000 langkah. Oh, yang saya bersyukur Pak, 2012 lewat luxury, 2013 lewat luxury, 2014 lewat luxury, 2015 baru nama saya kepanggil. Nah, Bronze Lion terima luxury car. Bulan Mei. Ya Mei ya. Saya balik umroh, naik Silver Lion. Bulan Juni saya balik dari Prancis, saya naik Gold Lion. Ya. Nah, maksud saya Bapak Ibu, memang benar. Hari ini kita melihat kiri kanan. Wah, kayaknya wah dan wah. Semua kita lihat, waduh, kok kayaknya kita ini nggak seperti mereka gitu, betul nggak? Ya udah Pak, nggak usah dilihat tetangga Anda itu mungkin makanannya beda dengan Anda. Tetangga Anda kebutuhannya beda sama Anda. Yang perlu Anda lakukan apa yang menjadi kebutuhan Anda, betul nggak Pak? Nah, jadi waktu itu saya hanya flashback ke belakang, back to basic, dan kemudian saya berpikir, oh berarti saya harus merubah lagi atau memperbaiki lagi dream saya. Nah, dream saya waktu itu, kalau saya ingat-ingat lagi Pak, saya membangun kaki saya yang ketiga, keempat, kelima, itu dalam waktu 2 tahun, 2 jadi bintang 8, 1 jadi bintang 7.
Jadi dari 2012 sampai 2015 saya jadi Gold Lion, itu saya bangun 3 kaki ya jatuhnya. Karena 2 kaki saya kan udah memang stok lama. 2 kaki stok baru, 3 kaki stok baru, 2 jadi bintang 8 yang angkat saya Gold Lion, 1 orang jadi bintang 7. Itu saya bangun 2 tahun, Pak. Jadi kalau kasarnya saya disuruh ulang lagi, Pak, 2 tahun itu saya BL lagi gitu. Mau menuju Silver Lion. Betul nggak? Jadi pada dasarnya, kalau kita melihat segala sesuatu itu, sama halnya kalau Bapak Ibu melihat tembok. Kalau namanya tembok di seluruh dunia ini keras nggak, Pak? Ya, kalau saya hari ini bilang dengan Anda, ayo kita hancurkan tembok. Urusannya pertama apa yang Anda pikirkan? Waduh, ini pasti. Kalau udah saya sentuh aja nih tembok dengan tenaga yang kuat, pasti urusannya sakit. Betul nggak? Betul ya? Nah, sekarang coba Anda pikirkan, kalau di belakang tembok itu ada uang 1 triliun, Pak. Yang menurut Anda keras, seluruh tembok dunia ini keras, tapi di belakang tembok itu ada uang 1 triliun. Anda akan dengan sendirinya nggak melihat itu tembok lembek, Pak? Betul nggak? Jadi waktu itu, kalau saya mungkin bisa curhat dengan Anda, saya itu udah jongkok, udah paling bawah, Pak. Udah nggak ada lagi tempat jongkok, Pak. Udah memang mentok, jongkoknya udah paling bawah, pantatnya udah kandas sama tanah, Pak. Mau nggak mau kan berarti saya harus ngelompat, betul nggak? Anak saya harus makan, istri saya juga harus bisa beli baju, istri saya harus bisa bangga dengan saya, anak saya harus minum susu, pokoknya harus saya beli. Kondisi itu, Pak, yang akhirnya saya melihat, oke, dulu saya bukan siapa-siapa, saya dulu nggak punya apapun, saya bisa sampai minta 8. Sekarang saya sudah punya anak, saya sudah punya istri, saya sudah punya hari ini orang yang bukan saya lagi pertanggungjawabkan diri saya, tapi sudah ada orang lain yang ikut bersama saya untuk saya dipertanggungjawabkan. Udah nggak ada alasan saya harus lompat. Nah, jadi ini lagi di materi hari ini yang saya sampaikan dengan Anda adalah bicara dreams dan goal setting. Oke, Bapak Ibu, kalau hari ini kita bicara dream, apa itu arti impian? Menurut saya di sini sudah jelas dalam starter pack. Ya, ini udah hebat gaya Pak Luis menyampaikan, betul nggak? Bagaimana Anda menemukan impian Anda? Nah, kenapa impian itu penting, sikap itu penting? 95% penunjang sukses kita adalah di sini. Pak Luis pun sudah membahas, Pak. Sampai Anda ketemu impian yang membuat Anda benar-benar merasa itu kalau disebutkan menangis, betul nggak? Sampai Anda disebutkan itu langsung, nah, itu berarti Anda sudah ketemukan, Pak, bahan bakarnya. Nah, kalau saya bicara lagi tentang kaset Pak Luis, berarti saya melampaui kehebatannya beliau. Mending saya hari ini ajarkan Anda. Ayo, sama-sama kita duplikasikan buat grup baru kita, buat member-member baru kita, untuk bisa benar-benar ketemu jelas apa itu impian mereka bersama kaset starter pack. Nah, saya juga sekarang begitu, Pak. Saya dulu pernah melakukan pekerjaan konyol waktu saya jatuh bisnisnya 2012. Saya hanya tahu motivasi. Pokoknya kita bangkit, walaupun yang tersisa kita hanya sekedar kayak seperti orang buat-buat apa, Pak? Buat-buat kumpulan, terus kemudian kayak nggak ada yang mau dibangun, direncanakan, yang dikerjakan itu apa, nggak ngerti, Pak. Dan itu saya lakukan saat hampir 2 tahun juga, Pak. Jadi 2011, 2012 hanya seperti hidup di Tianzi, hanya sekedar syarat formalitas, datang ke pertemuan, kemudian balik. Datang ke pertemuan lagi, terus kemudian balik. Jadi ketemu downline, wah kita ini pasti, ini akan berlalu, badai pasti berlalu, motivasi terus, Pak. Tapi saya nggak melakukan apa yang hari ini seharusnya. Kalau kita bisa melihat poin yang hari ini kita akan bicarakan, Pak, saya hanya merefresh lagi, mereview lagi ya. Itu kalau misalnya semua pasukan Anda, wah pasukan lah kita bisa biar gaya militernya dapat nih. 8, 7, 6, 5, 4, 3, siap semua dengan tanggung jawab masing-masing, Pak. Anda bisa bayangkan nggak, kekuatan satu tim itu akan besar sekali, luar biasa, betul nggak, Pak? Serbu! Bintang 3 siap ke depan, bintang 4 siap ke depan. Kalau saya dulu nggak, Pak. Serbu! Pasukan saya nggak tahu, Pak, yang mau diserbu apa. Pokoknya kalau saya hari ini punya bisnis yang jelek, mereka cuma bilang, wah, bukan saya aja yang jelek, berarti sama dengan Pak Teddy jeleknya. Saya semangat lagi, mereka semangat, Pak. Pulang, saya tidak menjelaskan apa yang hari ini harus mereka kerjakan yang membuat mereka punya motivasi yang besar. Nah, itu kesalahan saya di 2 tahun sebelum saya ketemu momentum. Nah, jadi hari ini bicara tentang impian sudah sangat jelas dipaparkan dalam kaset starter pack. Betul nggak? Jadi bahasanya Anda ketemu orang baru sebelum dia perang, Pak. Jangan, biasanya kan kalau kita bangga dulu, wah ada yang grup, wah baru join nih. Pak, besok bawa 5 orang, Pak ya. Sering nggak begitu? Pak,
besok Pak pertemuan OP Pak, Bapak bawa sebanyak mungkin biar Bapak bisa ke Bali. Padahal impiannya bukan Bali loh Pak. Pak, motor, padahal Pak dia punya dealer motor Pak. Pak, besok Pak OP. Bapak ini semangat, mungkin semangatnya kenapa Pak? Karena dia ngelihat, oh gila ya, selama ini saya jadi pengusaha, saya belum bisa membantu karyawan-karyawan saya punya kehidupan jauh lebih baik. Bisa jadi Pak dia duduk di situ bukan melihat reward-rewardnya, tapi dia ngelihat penghargaan. Oh, berarti kalau saya bintang 6 saya bisa naik panggung tuh. Paham nggak? Jadi kita udah langsung serang aja Pak, serbu. Yang diserbu nggak tahu Pak, Belanda atau Jepang. Anda sudah suruh berangkat aja pasukan, itu kan konyol, betul nggak Pak? Akhirnya Anda udah, oke, pasukan 1000 berangkat semua tanpa bayangan mau ngapain Pak. Berangkat, Pak, sampai di Jepang Pak, atau Anda ketemu lawan Pak, udah. Pasukan kabur semua, kenapa? Ngapain kita ikut dia di depan ya? Apa gunanya dan apa tujuannya? Pelan-pelan akhirnya minggir nggak Pak? Minggir semua. Kenapa? Karena Anda tidak tahu membawa pasukan ini untuk menangnya apa. Oke, nah berikutnya Bapak Ibu. Jadi, yang hari ini kita perlu lakukan, menurut saya, kalau kita hari ini bisa mereview, kita hari ini harus menggali impian downline sampai dipastikan selagi dia itu adalah satu jaringan ada, bukan crossline. Ya kalau crossline ya nggak usah pikirkan gitu loh. Karena apa? Karena nggak ada hubungannya Anda untuk mikirkan impianmu apa, grup siapa. Oh grup itu ya. Kamu nggak perlu Pak. Yang perlu Anda pikirkan pasukan Anda dulu, grup Anda dulu. Anda mulai gali impian, rapikan semuanya Pak. Jadi sekarang ini saya lagi mempelajari metode bagaimana caranya setiap porsi di level grup saya dari bintang 3, bintang 4, bintang 5, 6, 7, 8. Pak Johan kan kemarin bilang, bagaimana kita semua bisa menjadi bos di bisnis kita, betul nggak? Saya latih mereka Pak untuk mulai di pos masing-masing. Ayo, kita mulai perang dengan kemenangan masing-masing. Tujuan kita satu, semua di panggung. Kalau saya terima kapal, Anda terima luxury car. Kalau upline-nya terima luxury car, Anda harus terima niaga. Kalau Anda terima niaga, di bawah Anda harus terima Scoopy. Rapi, Pak. Kebayang nggak, Pak? Itu sorak-sorai kemenangannya bisa bayangkan nggak? Gemuruh menangnya itu gila luar biasa nggak, Pak? Tapi kan ada kalau kita ngelihat, dia terima reward, tapi pasukannya nggak ada, Pak. Pernah lihat nggak? Bu, terima niaga. Pengikut nggak ada, Pak. Kenapa? Karena dia tidak membangun kemenangan bersama ini gitu loh. Apalagi sekarang trennya bisnis online, apa dengan jualan online, betul nggak? Terus kemudian lagi tren lagi rumah terapi, itu waduh Pak, itu menurut saya hari ini kita harus segera backup bagaimana kita ngejar goals benar, tapi kita backup untuk komposisi aset yang kuat, itu jauh lebih penting. Karena kan bisnis ini bukan hanya rewardnya yang penting Pak, tapi adalah asetnya, betul nggak? Oke, nah Bapak Ibu, kenapa kita harus menggali impian? Nah ini dari pengalaman saya, biar kita lebih mengerti apa yang menjadi alasan terkuat kita. Oke, terus kemudian ini juga harus diterapkan juga untuk grup Anda. Nah, jadi kayak contoh pengalaman saya. Ini kebetulan ada downline saya dan ini kita pernah ngalamin hal konyol, Pak. Downline saya ini salah satu pengusaha sawit. Sawitnya, Pak, gede banget. Itu memang warisan, tapi ya namanya warisan selagi sawit itu bertumbuh, bapaknya nggak bisa ngurus, pasti anaknya yang ngurus, betul nggak? Itu bicara income, Pak, udah nggak usah tanya, Pak. Kalau bicara uang, Pak, dia udah naik haji, dia udah punya income yang dia mikir, duit apalagi yang mau dicari. Terus saya pertama Pak, bukan pura-pura ya, begitu saya dipromosi, diedifikasi sama downline saya datang ke rumah dia. Saya motivasi dia begini Pak, ini kan sawit naik turun. Wah gaya saya ini Pak, ini sawit naik turun. Bisa bayangkan kalau Bapak bangun aset bersama Tiansi, nggak peduli sawit mau turun mau naik, tapi Bapak punya aset. Ceramahnya saya Pak ke dia. Tapi naik turunnya sawit itu nggak pengaruh buat income-nya dia, Pak. Kenapa? Karena dia udah punya segalanya. Yang dia mungkin agak risau itu, waduh, ini kayaknya uang pupuk saya mulai berkurang. Dia udah nggak lagi masalah finansial itu nggak terlalu pengaruh gitu loh, Pak. Kalau naik sawit turun naik gitu loh, nggak ada pengaruhnya. Jadi waktu saya habis ngobrol, saya ke belakang ke garasi mobilnya, Pak. Itu mobil Fortuner bertengger di garasi mobilnya. Saya langsung bilang, waduh, berarti mobil di depan itu apa? Jadi saya cuma lihat mobil di depan itu mobil pickup ngangkat sawit, Pak. Kan saya pikir nih udah pengusaha, kayaknya dia harus punya gaya hidup pengusaha yang sebenarnya. Pas saya ke garasi mobilnya, Pak, saya ngeliat Fortuner. Saya langsung bilang, yaelah, ini salah saya ngomong ini. Terus saya coba lagi, kita ngobrol sampai tengah malam ya, dengan dolen saya ini Pak Indra. Kita ngobrol dengan beliau nih Pak, Mr. X ini.
Kita cuma hanya cari impian, Pak. Biar kita tahu kan ini orang middle up, orang-orang SP tinggi kan enak kalau udah punya momentum, udah klik, bisnis kita rock and roll, betul nggak? Betul nggak, Pak? Kalau orang middle up atau up level ini kalau sudah klik, kita udah tahu apa yang menjadi bahan bakarnya, Pak. Jangan ditanya, Pak. Bicara mental, dia udah punya pengalaman segudang mental, betul nggak? Bicara siap tempur, Pak. Dia bangun bisnisnya udah memang bukan lagi tempur, Pak. Udah banyak jatuh bangun dialami. Nah, kita ngobrol sampai malam, Pak. Dia cuma bilang begini, jujur, Pak ya, mobil saya nggak terlalu pengaruh. Keluar negeri saya juga enggak. Kalau duit banyak, aduh Pak, saya bingung, Pak. Kalau menurut saya hidup udah kayaknya duit bukan masalah. Saya langsung tanya dengan polos, lah terus Pak, impian Bapak apa? Jujur saya ini cuma pemakai, ibu saya pemakai. Dia bilang, Pak, di pesan terakhirnya, saya cuman pengen bantu orang punya hidup jauh lebih baik. Saya langsung tutup, tak. Sampai bintang 6 loh itu, Pak. Dia ngomong itu sampai bintang 6, Pak. Jadi dia ngomong dengan saya baru tahu impiannya dia bantu orang lain udah bintang 6. Dia udah balik dari Thailand, Pak. Success trip. Nah, apa yang hari ini saya rasakan, Pak? Di saat saya ketemu impiannya dia, di saat komunikasi dan apanya komunikasi, dia cuma bilang begini, Pak. Pak, kapan kita bangun visi yang sudah kita bicarakan malam itu? Ayo, Pak. Kita bantu, Pak. Banyak orang di sekeliling kita punya kehidupan yang jauh lebih buruk. Kehidupan yang hari ini harus kita bangun. Kita harus, pokoknya kita ceritakan hal itu, Pak. Itu atmosfernya gila, Pak. Kemarin, Pak, dia ke daerah Peranap, berapa jam itu, Pak? 9 jam, Pak. Pengusaha, Pak. Harus buka lepas jaketnya 9 jam, Pak. Hanya untuk presentasi home meeting, Pak. Anda ngelihat nggak itu bisa jadi hal yang luar biasa nggak? Walaupun hari ini kita bicara, buat apa lagi saya gali impian downline saya dan saya memastikan downline saya punya impian. Kenapa? Terkadang, Pak, distorsi tentang yang namanya duplikasi ini terjadi. Anda kan bicara 8, 7 saya sudah semuanya kok, pasti beres bintang 6-nya impiannya semua. Bintang 6 pun ngomong, bintang 5 saya itu udah sering datang ke NDT, pasti beres impian downline-nya bintang 4. Bintang 4 pun ngomong, percuma ada NDT, pasti beres. Beres dan beres. Alhasil, beres semua. Gimana omset? Beres. Udah tutup buku? Beres. Gimana impian kamu? Beres, Pak. Semangat? Beres. Don? Beres. Semuanya beres, Pak. Nah, jadi hari ini, Pak, sebenarnya impianlah yang membuat seseorang mau bertahan. Betul nggak, Pak? Stand and fight, kuncinya di impian. Kadang kan Anda pernah ngalami nggak motivasi downline sampai muncrat kemana-mana, buku Dale Carnegie keluar, John X Maxwell keluar, Antonio Robbins keluar, Mario Teguh Pendirian, semua keluar, Pak. Semua keluar. Tapi satu yang kita nggak coba gali dari dia, Pak, apa sih motivasi terbesarnya dia? Betul nggak? Abdi Swardin, Pak, nyentil saya cuman bahasanya singkat, Pak. Lu aja dari bukan siapa-siapa, lu bisa sukses dan lu bisa saya pernah belikan mobil buat mama ya. Lu pernah bisa belikan mobil buat mama, lu bisa ngirim uang buat mama yang dulunya lu nggak pernah punya untuk mau ngirim aja nggak bisa, lu mau makan aja susah. Masa sekarang lu hari ini masih punya orang tua yang belum lu wujudkan impian ya? Lu punya anak, lu punya istri. Masa sih lu nggak bisa bangkit? Lu pasti bisa. Back to basic. Selesai. Siap. Dia review lagi dream saya, kemudian saya back to basic. Kerja lagi. Betul nggak, Pak? Ya. Nah sekarang saya cuma bilang satu, Pak. Kalau Anda ambil pengalaman saya ini, Pak, 1 tahun. Saya kan ikut lecture juga 2014 ya? Ya, 2014. 2015 saya ikut lain, toh. Bisa jadi, Pak, minimal Anda ruanganin, Pak, BL atau SL, Pak. Kalau Anda mengerjakan yang sama. Betul nggak? Ya. Jadi kita kemas semua sampai lapisan paling dasar. Nanti saya kasih poin-poinnya. Baik. Nah, Bapak Ibu, hari ini benar, kita punya downline. Anda mungkin kalau misalnya hari ini punya grup, penambahan new apps Anda berapa? Misalnya 1 minggu ini ada 20 orang. Coba, Pak, langsung bedah. 20 orang itu sudah ketemu belum dreamsnya? Apa-apanya sudah mulai bergerak belum untuk menggali impian apa yang terdalam yang membuat dia bisa punya motivasi besar di bisnis ini? Nah, kan kita di TMIS kan sudah ada itu ya, betul nggak, Pak? Nah, biasanya agak susah TMIS itu real time-nya kalau misalnya belum di-input. Wah, berapa nih new member saya, betul nggak? Nah, kan ada handphone.
Oke, OP kemarin, home meeting kemarin, 1 minggu kemarin, berapa new apps di grup kamu? Ada sekian up. Misalnya Anda evaluasi dari bintang 8 ke bintang 7. Sekian up, oke. Bintang 7, baik. Sekarang coba kamu evaluasi bagaimana mungkin kamu bisa buat, apa ya, kalau saya itu buat kayak seperti dream, apa ya, kayak dream sharing kecil. Di situ menggali impian gitu loh, Pak. Kan bisa kita lakukan ya di forum grup kita sendiri. Oke, itu membahas tentang apa yang menjadi motivasinya dia. Nah, sekarang saya mulai terapkan, itu mulai dari habis meeting after pertemuan, Pak. Jadi meeting after OP, kan orang udah pasti punya motivasi, betul nggak? Oke, kita tanya dengan Pak audiens. Saya mulai tanya, saya mulai terapkan ini, saya mulai pelan-pelan duplikasikan ini. Saya bilang dengan mereka, saya yakin kalau hari ini orang datang ke pertemuan, pasti dia sudah melihat nilai satu ketertarikan. Nah, di pertemuan itu akhirnya kita circle. Bapak Ibu, siapa yang hari ini sudah bisa belajar? Anda bisa melihat ternyata bisnis ini merubah banyak orang dari latar belakang yang berbeda-beda. Nah, siapa yang hari ini melihat sebuah informasi ini menarik? Nah, angkat tangan. Nah, Bapak Ibu, sukses itu berawal dari sebuah keputusan. Siapa yang hari ini melihat ini sebuah peluang dan mungkin siap untuk memulai menjalankan bisnis ini? Angkat tangan, Pak. Dan kemudian akhirnya kita tanya, Pak, kenapa hari ini Anda memutuskan untuk memulai bisnis ini? Dia cerita, Pak, secara kecil dari dream sharing. Dia meng-closing prospek yang lain. Ya, saya sudah hari ini jenuh hidup susah dan hari ini saya ingin punya kehidupan yang jauh lebih baik. Selama ini saya belum ketemu dan hari ini saya ingin melalui bisnis ini mudah-mudahan saya bisa sukses. Dan saya pengen membahagiakan orang tua. Dia cerita, Pak, itu dream kecil aja. Tapi itu efeknya, Pak. Sudah akhirnya menggoyangkan prospek-prospekan yang lain, betul nggak? Wah, gila, masa saya nggak berani sih? Masa sih kayak nggak mampu? Akhirnya itu meng-closing secara tidak langsung. Nah, saya mulai terapkan itu. Tapi nanti dikonsultasikan lagi ke upline Anda sesuai dengan kebutuhan. Kenapa? Karena biar melatih untuk bisa dari awal gabung, dia udah tahu pintu gerbang dia untuk berjuang itu apa. Kemudian, setelah dia bergabung, mulai pastikan, Pak, mereka sudah ketemu yang paling jelasnya. Setelah itu, Pak, aba-aba, perang, serang. Dan semua punya mental menang di dalam itu. Dari lapisan paling kecil, betul nggak? Ya, nah jadi hari ini kita bukan hanya jadi pemimpin, Pak. Tapi kita harus mengerti, Pak, apa yang hari ini menjadi kemauan orang yang kita pimpin. Karena biar satu panggung kemenangan Anda nanti, itu gemuruh kemenangan akan besar, Pak, untuk Anda. Ya. Kan keren ya? Disebut penerima luxury car, tapi yang meluk Anda ke panggung itu begitu banyak, Pak. Gila nggak, Pak? Karena apa? Mereka merasa yang menjadi tim terbaik Anda. Oke? Nah, baik. Bapak Ibu, untuk goals pun, kita harus punya yang namanya, ini kalau saya bilang 5 karakter ya. 5 hal yang memang harus Anda juga bisa tahu. Yang namanya SMART ya. Jadi specific, measurable, achievable, reasonable, dan time limit ini lebih tepatnya. Jadi untuk kita bicara menggali impian, kalau Anda ketemu impian-impian yang rada-rada kayak konyol, Pak, saya pengen, Pak, mobil 1 miliar, Pak. Kapan? 3 bulan lagi, Pak. Wah, itu kan udah mulai keluar dari kondisi logis yang mungkin masuk akal, betul nggak? Nah, itu jangan terlalu Anda pelihara. Kalau Anda punya downline yang ngelihat impiannya kayaknya nggak logis ini. Waduh, itu Anda jangan sampai mematahkan, tapi Anda mulai menjelaskan yang namanya begini. Oh, Pak, kita untuk impian harus yang namanya SMART. SMART itu spesifik ya. Nih saya jelaskan ya. Ini paling dasar, jelas, Pak, saya pengen mobil. Oke, mobil apa? Mobil baru atau second? Wah, mobil baru, Pak. Oke, mobil baru harganya berapa? 200 juta. Oke, 200 juta. Kapan, Pak, mau dicapai? Wah, mungkin sekitar 1 tahun atau 2 tahun lagi. Oke, masih bisa direncanakan. Tapi kalau dia bilang, saya pengen mobil 200 juta. Kapan mau didapat? Bulan depan, Pak, kalau bisa dari bonus Tiansi. Ya, sebenarnya nggak ada yang nggak masuk akal. Semua masuk akal aja. Kalau Anda udah ngeliat impian itu penting, tembok ini pun jadinya lunak. Betul nggak? Kalau Anda ngelihat itu adalah hal penting. Cuman masalahnya kebanyakan orang punya impian, karena kita hari ini mungkin tidak menggali lebih dalam, membuat dia lebih bisa merasakan impian itu, oh ternyata masuk akal dan logis. Biasanya, Pak, kalau Anda nggak bisa membangun itu akan menjadi energi yang sia-sia. Semangat 1 hari, 2 hari, kemudian hilang. Betul nggak? Kenapa? Karena kita tidak membantu untuk menggali lebih dalam tentang impiannya ke arah SMART. Oke. Nah, spesifik, jelas. Mobil cash atau kredit, mobil kredit, mobil baru atau kredit. Mobil baru. Oke, mobil baru harga berapa? 200 juta. 200 juta berapa lama? 2 tahun. Berarti 2 tahun bagi 200 juta berapa juta? Berarti sekitar 8 juta sampai 10 jutaan kalau kita mau nabung per bulan. Betul nggak? Oke, baik. Kalau misalnya hari ini 2 tahun ke depan berarti kita harus nabung sekitar
8 juta per bulan. Oke, lumayan terukur, bisalah. Ya, nanti kita mulai. Kita ambil dulu logisnya. Pak, kalau misalnya 3 bulan terlalu cepat, Pak. Kenapa? Karena nggak logis, Pak. Bapak harus menciptakan bonus setiap bulan. Kalau 200 juta, berarti sekitar 70 jutaan, Pak. Ya masuk akal sih, Pak. Cuman Bapak kerjanya harus mensponsori sekian puluh bintang 3. Bapak harus punya omset sekian. Sedangkan Bapak baru memulai sendiri gitu. Nah, tapi tetap Pak, ini kita akan perjuangkan. Tapi kita coba mulai bangun dari hal kecil. Contoh saya waktu join di Tiansi, saya pengen naikin haji ibu saya. Nah, upline saya bilang, naik hajinya kapan? Kalau bisa tahun depan. Pak Abi bilang kan, tahun depan ya? Oke, baik, tahun depan. Berarti kamu mulai harus membangun bisnis ini biar 1 tahun ke depan kamu bintang 8. Tapi impian kamu untuk mewujudkan impian orang tua bisa naik haji, insya Allah pasti bisa. Nah, tapi Pak Abdi bilang begini, tapi bisa nggak kamu coba spesifik lagi, tuliskan. Jadi waktu itu Pak Abdi ngajarin saya buat 100 daftar impian. Dari yang pendek, menengah, panjang. Nah, saya ingat sekali itu Pak, saya punya agenda, diary ya. Itu saya tuliskan, itu daftar-daftar impian saya yang dari hal-hal. Ini maaf ya Pak, sampai velg mobil pun itu saya buat. Sampai jam tangan, sepatu, jas itu saya buat.